Hello everyone, welcome back to the TOEFL preparation lesson videos by English Tutor Samarinda. I'm Mr. Aris and you will also work with Miss Honey in our blended class or flipped class TOEFL preparation. So at this video, we are going to work on this third section in TOEFL, which is reading comprehension. Jadi di video kali ini kita akan membahas test taking strategies, section yang ketiga di TOEFL preparation yaitu reading comprehension. And remember the saying, you know more than you did yesterday, you are prepared, you will succeed. Jadi untuk kalian tetap semangat untuk mempersiapkan dan juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Kalian sudah lebih tahu dari hari kemarin, kalian sudah melakukan persiapan dan kalian akan sukses. So, this is a very good motivation words for you. Okay, let's discuss the type of question. Ini jenis pertanyaan di reading comprehension. Ada beberapa jenis, tapi TOEFL Reading Comprehension sekarang jenis pertanyaannya sebenarnya sudah bergabung antara pertanyaan mengenai bacaan dan juga pertanyaan kosakata. Jadi sebelumnya ada yang namanya Reading Comprehension dan juga vocabulary part, ya. Tapi untuk tes yang sekarang itu tergabung, itu Reading Comprehension dan Integrated Vocabulary. Generally consists of 50 questions, ada 50 pertanyaan, dan waktunya adalah 55 menit. Ingat, TOEFL adalah tes yang berwaktu. Jadi, salah satu fungsi dari strategi adalah bagaimana kita bisa menemukan lokasi jawaban, posisi jawaban dengan cepat, ya, berdasarkan jenis pertanyaan, ya, menggunakan skill membaca, ya, supaya bisa menjawab kurang dari 1 menit, ya, atau memaksimalkan waktu satu soal sekitar 1 menit, ya. Reading comprehension asks about the information given in the reading passages. Jadi semua soal itu akan menanyakan, ya, isi dari bacaan yang ada. Jadi informasi yang ada di bacaan. Pertanyaan kosakata, ya, vocabulary questions yang merupakan salah satu jenis pertanyaan juga, itu juga meminta, ya, atau menanyakan makna dari kosakata yang ada di bacaan. So, the ability tested, jadi kemampuan membaca yang diujikan adalah bagaimana teman-teman bisa memahami, ya, menginterpretasikan, menganalisa reading passages atau bacaan-bacaan dalam topik yang berbeda, ya, variety of topics. Dan topik dalam reading comprehension TOEFL itu menekankan topik-topik bacaan yang ada di universitas dan juga sekolah tinggi atau kampus, ya. So let's go with the general strategy. Strategi umumnya. Jadi setiap strategi umum di setiap section bagian TOEFL itu selalu menekankan untuk memahami atau be familiar dengan petunjuknya. Jadi kita sudah harus kenal dengan petunjuk pengerjaan soal. Karena nanti petunjuk ini tidak perlu dibaca lagi, karena semua petunjuk sama. Jadi kalian nanti curi waktu untuk langsung mengerjakan. Okay, so don't spend your time on reading the directions. Yeah. So this is the directions for reading. Ya, akan ada beberapa bacaan. Ya, setiap bacaan itu diikuti beberapa pertanyaan dan kalian diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat, yaitu A, B, C, atau D. Ya. Nah, diingatkan juga untuk menjawab semua pertanyaan berdasarkan informasi yang ada di bacaan, baik yang tersirat atau yang tersurat. Nah, ya, baik yang dinyatakan secara langsung atau secara tidak langsung. Ini yang dimaksud dengan what is stated or implied in that passage.
Yang kedua adalah do not spend too much time reading the passages. Ya, jadi ingat waktu eh, harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai menghabiskan terlalu banyak waktu di satu bacaan, ya, di satu bacaan. Jadi kalian boleh membaca bacaan ya, karena ini memang yang diuji adalah skill membaca, ya. Jadi memang kalian harus membaca, tapi disarankan membacanya tidak lebih dari 2 atau 3 menit. Satu bacaan itu tidak lebih dari 2 atau 3 menit. Ya. Dicoba berlatih untuk membaca cepat ya. Dan eh, nanti kalian akan membaca ulang bagian-bagian tertentu saja setelah nanti melihat soal. Jadi jangan sampai membaca itu lebih dari 2 atau 3 menit ya. Don't worry if a reading passage is on a topic that you are unfamiliar with. Nah, ini dijelaskan, kalian tidak perlu khawatir. Kalau topik bacaannya itu nanti bukan topik yang kalian kuasai atau yang kalian kenali. Ya, so don't worry. Karena nanti semua jawaban itu ada, ya, informasinya ada di bacaan, dan tingkat kesulitannya itu sudah terukur. Ya. Ya, untuk menguji kemampuan kalian, tapi juga kalian tidak perlu mengandalkan pengetahuan umum kalian mengenai topik bacaan. Ya, and never leave any answers blank. Ini juga ada di setiap section. Jangan pernah meninggalkan jawaban kosong. Ya, karena tidak ada pengurangan nilai ketika jawaban itu salah, dan ketika kalian sudah tidak yakin ya dengan jawaban kalian, coba tebak saja atau nanti kalian bisa kembali ke nomor itu. Jadi intinya ada dua, jangan meninggalkan jawaban kosong dan jangan perlu menghabiskan banyak waktu di satu soal. Okay, we will start with the strategies in reading. Jadi ini strategi secara umum lagi, strategi kunci ya. Sebelum kita masuk ke skill 1, 2, dan 3 untuk sesi video ini. Oke, yang pertama di sini tertulis skim ya. Skim itu membaca informasi umum dalam sebuah bacaan dengan cepat ya. Skim the reading passage ya to determine the main idea and the overall organization of ideas. Jadi tujuan kita untuk melakukan skimming itu adalah menentukan ide utama ya dari sebuah bacaan dan juga cara sebuah ide itu disusun secara umum bagaimana, atau organization of ideas. Jadi organisasi idenya seperti apa dalam bacaan. Nah, jadi kalian harus melakukan ini di awal ya, sekitar 1 atau 2 menit kalian baca cepat ya, tentukan ide utamanya dan juga organisasi idenya itu seperti apa. Apakah menjelaskan sesuatu secara kronologis, apakah ini menjelaskan secara narasi ya atau explanatory ya. Nanti kalian harus bisa menentukan organisasi ide ya. But yang juga penting adalah nanti menjawab pertanyaan. Jadi bukan hanya mengetahui bagaimana organisasi ide dan ide utama, tapi nanti menjawab pertanyaan. Oke, karena kini ini adalah tes membaca ya atau memahami bacaan. Nah, setelah skimming ya sekitar 1 menit 2 menit ya, boleh kalian membaca. Setelah itu baru lihat pertanyaan. Look ahead at the questions to determine what types of question you must answer. Oke. Setelah itu kalian lihat pertanyaan untuk menentukan ya jenis pertanyaan apa yang kalian harus jawab. Oke. Bukan berarti kalian hanya melihat membaca semua pertanyaan gitu. Tidak. Coba lihat satu persatu nanti bagian apa yang kalian harus baca. Nah, ini berkaitan dengan nomor 3 ya. Find the section of the passage that deals with each section. Jadi ada beberapa jenis pertanyaan ya. Yang pertama, pertanyaan yang sering muncul adalah pertanyaan untuk ide utama ya. Biasanya itu di nomor 1 dan 2 ya. Itu pertanyaan ide utama. Nah, nanti caranya atau
section yang harus dibaca, bagian yang harus dibaca itu adalah the first line of each paragraph. Bagian pertama dari setiap paragraf. Oke, biasanya pertanyaannya akan tertulis what is the main topic of the passage? What is the main idea of the passage? Nah, pertanyaan keduanya biasanya juga menanyakan what is the best title? Apa judul terbaik? Nah, yang kedua adalah pertanyaan yang sering muncul itu menanyakan informasi detail dalam bacaan. Ya, di sini disebutnya adalah directly and indirectly answered questions. Nah, ini menanyakan informasi detail di bacaan. Cara menjawabnya nanti adalah ada di semua bagian soal, tapi kita harus mencari nanti satu kalimat yang berisi kata kunci di pertanyaan. Ya, jadi nanti kita mencari kata kunci di pertanyaan, ya, sesuai dengan jenisnya, apakah nanti directly atau indirectly. Kita cari kalimat di bacaan yang berisi kata kunci atau keyword, dan kita nanti membaca cepat, mencari kalimat yang ada kata kuncinya. Setelah itu baca satu kalimat yang berisi kata kunci. Jadi kita nanti akan membaca satu atau dua kalimat ya setiap soal. Jadi nanti kalian tidak akan membaca dari awal bacaan sampai akhir bacaan untuk setiap soal. Karena kalau tidak, waktu kalian akan habis. Oke, jadi jenis pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah directly and indirectly answered questions. Nanti lokasi jawaban atau kalimat yang dibaca berdasarkan kata kunci di pertanyaan. Berikutnya adalah pertanyaan kosakata. Sama, nanti posisinya ada di bacaan, ya, akan ada satu kalimat. Nanti biasanya akan diinformasikan di baris keberapa kosakata itu, dan kalian harus menentukan definisi, ya, atau the closest meaning of the word, ya, atau kata dengan makna terdekat, ya, atau sinonimnya berdasarkan konteks bacaan. Jadi nanti menjawabnya harus berdasarkan konteks bacaan. Jadi find the position, cari posisi kalimat yang berisi kosakata yang ditanyakan. Nanti biasanya akan dituliskan di soal itu ada di baris keberapa. Jadi kalian bisa langsung mencari baris kalimatnya. Ya, dan nanti di samping bacaan ya atau paragraf itu juga ada beberapa clue ya, line keberapa, beberapa line itu tertulis angkanya. Jadi kalian mudah nanti untuk mencari atau menghitung barisnya. For overall review ini menanyakan informasi itu ada di baris keberapa. Nah, kalau kosakata kita mencari barisnya, mencari kalimat, kita cari artinya. Kalau overall review, ada informasi ditanyakan, dan informasi itu di bacaan letaknya di baris keberapa. Jadi ini kecepatan membaca ya, kecepatan membaca nanti mencari baris kalimat dan juga memahami ya informasi yang ditanyakan sesuai tidak dengan baris yang ada di kalimat. Ya, apakah ditemukan di baris 2 sampai 4 ya, 5 sampai 7, 8 sampai 10 gitu. Oke. Nah, ini jenis pertanyaan overall review. Jadi ingat, setiap ada bacaan baru, strateginya adalah baca dulu sekilas ya, 2 menit lah paling lama atau 3 menit ya, tidak lebih dari itu. Coba pahami ide utamanya, topiknya apa, terus organisasi idenya seperti apa. Apakah 2 paragraf, 3 paragraf ya. Setelah itu kalian langsung lihat pertanyaan. Pertanyaan 1, nanti bagian mana yang harus dibaca atau jenis pertanyaannya apa. Pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai dengan nomor terakhir di bacaan yang ada. Ya, biasanya satu bacaan itu bisa 8 soal sampai 10 soal. Okay, read the part of the passage that contains the answer carefully. Jadi, ketika kalian menemukan bagian bacaan yang harus dibaca, baca dengan hati-hati. Ya, baca dengan hati-hati, carefully.
Oke, jadi kalian memang diminta untuk menjawab cepat, tapi kalian juga harus menjawab secara hati-hati atau answer carefully. Oke. Jadi kalian pahami isi kalimat itu dan kalian bandingkan dengan jawaban. Selalu pilih jawaban yang paling mewakili kalimat yang sudah kita baca. Bisa secara umum atau secara detail. Ya, nanti kita akan lihat di contoh, di pembahasan skill, bagaimana cara menjawab ya secara hati-hati dan memilih jawaban yang paling tepat. Ya, jangan sampai nanti karena kalian ingin buru-buru menjawab jawaban yang menjebak ya atau yang jelas-jelas salah. Choose the best answer to each question from the 4 answer choices listed in your textbook. Ya, setelah itu pilih. Jadi kalau sudah nanti dibandingkan dan memang itu mewakili semua ide atau itu memang jawaban yang betul, pilih langsung, jangan ragu-ragu ya. Karena memang ini tes yang berwaktu, kalian tidak boleh berlama-lama. Satu soal itu paling lama 1 menit ya. Harusnya di bawah 1 menit kata waktunya. Kita juga ingin pakai untuk memahami bacaan. Jadi satu soal itu memang harus di bawah 1 menit karena kita juga perlu waktu untuk memahami jawab bacaan ya. Oke, kita akan bahas sekarang skill 1. Target kita hari ini 3 skill saja ya. Nanti kalian akan lakukan latihan di kelas ya. Setiap skill yang sudah kita bahas di video ini. Skill 1 adalah answer main idea questions correctly. Menjawab pertanyaan ide utama secara benar. Oke, kita lihat contoh bacaannya. Oke, jadi setiap ada bacaan baru, kalian coba baca cepat, skim ya. Coba kita lihat topiknya apa ya. Ini paragraf bacaan yang sangat pendek paragrafnya ya. Oke. Ini tentang sebuah filosof ya namanya John Dewey ya. Oke, dan juga dijelaskan apa filosofi dari John Dewey. Oke, kita lihat pertanyaan. What is the topic of this passage? Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang menanyakan main idea, ide utama. Oke, ide utama. Oke. Jadi, cara menjawabnya adalah kita membaca kalimat pertama setiap paragraf. Kalimat pertama setiap paragraf. Karena ini hanya satu paragraf ya. Ini satu paragraf saja ya. Ini harusnya atas ya. Satu paragraf kita baca kalimat yang sudah dicetak tebal ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oke. Ini adalah ide utamanya. Perbedaan tajam yang dibuat ya antara intelligence dan reasoning di filosofi John Dewey. Nah, cara menjawabnya sekarang. Kita lihat pilihan jawaban, ya, kita bandingkan dengan kalimat pertama, yang mana yang mewakili semua ide yang ada di kalimat pertama ini ya. Baik secara umum atau secara detail. Kalau jawabannya itu umum boleh, tapi mewakili. Tapi kalau ada yang jawabannya lebih lengkap, kita pilih yang lebih lengkap atau lebih detail. Kita lihat The Intelligence of John Dewey. Nah, di sini yang tertulis hanya intelligence. John Dewey tidak. Kita ganti warnanya. Oke, intelligence tertulis. Sini ada intelligence ya. John Dewey juga ada. Oke. Tapi tidak disebutkan ide tentang bahwa reasoning itu juga salah satu ya perbedaan yang tajam yang dibuat John Dewey. Nah, yang berikutnya distinction made by John Dewey. Secara umum distinction yes ada by John Dewey yes. John Dewey memang membuat perbedaan, tapi ini sangat umum sekali ya.
Kalau tidak ada yang lengkap ya dan mewakili semua ide, jawaban B ini bisa saja jawaban yang paling tepat. Tapi kita cek dulu jawaban berikutnya. Ada yang lebih lengkap tidak? Dewey's ideas on ability to reason. Nah, ini reason, ada reason yang disebutkan ya. Dewey's juga disebutkan, tapi tidak ada ide tentang intelligence ya. Ingat, semuanya harus terwakili. How about delta? How intelligent differs from reasoning in Dewey's works. Oke, karena tiga di atas tadi itu sudah kita putuskan tidak lengkap ya, atau terlalu umum, ya itu otomatis jawabannya adalah D. Oke, kalian nggak usah mikir panjang. Kalau ingin dipastikan, ya pastikan. How intelligence? Intelligence ada ya. Oke, reasoning juga disebutkan, distinction disebutkan oleh kata differs. Nah, ingat, jadi jawaban itu juga tidak selalu tertulis semuanya sama. Jadi akan menggunakan persamaan kata, ya, sinonim atau perubahan struktur kalimat, ya. Karena ini ide utama, jadi akan lebih pendek dari kalimat yang ada di bacaan. Dewey's juga disebutkan. Ya, Dewey's works. Ya, jawaban yang betul adalah delta atau D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Oke. Kenapa jawabannya D? Karena jawabannya adalah jawaban yang mewakili semua ide yang ada di kalimat pertama, yaitu kalimat topik. Oke. Alright. Apakah selalu di kalimat pertama? Bagian awal, umumnya adalah bagian awal setiap paragraf. Ingat, setiap paragraf. Kalau ada 3 paragraf, kalian baca kalimat pertama di ketiga paragraf. Terus temukan benang merahnya. Temukan benang merahnya, pastikan jawaban itu mewakili semua ide yang ada di setiap paragraf. Karena ini hanya satu paragraf, kita hanya baca satu kalimat. Kalau ada 3 paragraf, kita baca 3 kalimat awal. Ya. Kalian boleh baca kalimat kedua, ketiga untuk memastikan ya bahwa memang main idea itu ada di kalimat awal. Karena bisa saja kalimat pertama itu kalimat pembuka, ya introductory sentence. Jadi kalimat utamanya itu ada di kalimat kedua. Bisa saja, ya. Tapi secara umum itu di kalimat awal, atau bagian awal setiap paragraf. Oke, clear enough? Ya, cukup jelas. Nanti kalian boleh bertanya di sesi kelas kita, ya, kalau kalian ada pertanyaan. Kita lihat contoh kedua. Oke, contoh kedua di sini ada 2 paragraf. Ya. Pertanyaannya adalah which of the following would be the best title for this class? Ini bacaan yang berbeda dengan bacaan sebelumnya. Kalau ada bacaan yang berbeda, kita lihat topiknya sekilas. Oke, ini tentang proses nitrogen ya, fixation dan ini denitrification. Ada kaitannya mungkin dengan kelas biologi ya. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah judul terbaik, the best title. Jadi pertanyaan the best title ini juga menanyakan main idea atau main topic, ide utama juga ini ditanyakan. Kita lihat sekilas jawabannya. Oke, cara menjawabnya, ingat kalau ada 2 paragraf, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kita baca dulu. Oke. Oke. Cukup pendek ya. Jadi kalian maksimal itu membaca 1 kalimat saja di setiap paragraf ya. Oke. Sekarang kita bandingkan cara menjawabnya. Ingat, pilih jawaban yang mewakili semua ide yang ada di kalimat yang ada di bacaan. Kalau ada 2 kalimat, harus mewakili 2 kalimat. Yang A, the process of nitrogen fixation. Nitrogen fixation tadi kita pahami itu ada di paragraf pertama, di kalimat pertama. Ya, nitrogen fixation. Yeah, it's a process, right? Jawaban yang B, two nitrogen processes. Oke. Apakah betul ada 2 proses nitrogen? Oke. Kita lihat kalimat kedua, the opposite process. Berarti proses yang kedua ya, ini proses yang berlawanan. Lawan dari nitrogen fixation. Disebut di sini process of denitrification, which returns with nitrogen to the air. Oke. Jadi jawaban B ini
Secara umum betul ya. Secara umum betul. Kita lihat apakah nanti ada yang lebih lengkap, bisa menjelaskan lebih lengkap atau tidak. Jawaban C, the return of nitrogen to the air disebutkan di kalimat pertama paragraf kedua. Oke. Jadi jawaban A itu hanya mewakili paragraf pertama, jawaban B mewakili kedua paragraf secara umum, jawaban C hanya mewakili paragraf kedua. Oke. Jawaban D, the effect of nitrogen on plant life ini tidak dibahas sama sekali di kalimat pertama, paragraf pertama, atau kalimat kedua, paragraf kedua. Jadi sudah jelas-jelas salah. Oke, berarti yang paling tepat adalah kita tidak usah terlalu banyak berpikir lagi, yaitu B, karena jawaban A dan C itu tidak lengkap, ya, tidak mewakili semua itu. Jadi jawabannya adalah two nitrogen processes. Oke, jadi seperti itu proses menjawab pertanyaan ide utama. Oke, kalian kalau ada bacaan baru, kalian baca dulu sekitar 1 menit, 2 menit. Oke, paling lama 2 menit atau 3 menit. Setelah itu lihat pertanyaannya. Pertanyaan bagian awal biasanya menanyakan ide utama. Cara menjawabnya adalah, kita akan coba recap di sini. Lihat pertanyaan, ya. Pastikan ini pertanyaan jenis ide utama. Apa saja contoh-contohnya seperti ini. What is the topic? What is the subject? What is the main idea of the passage? Jadi menanyakan topik, subject, main idea itu menanyakan ide utama. What is the author's primarily concerned? Ini juga sama. Which of the following would be the best title? Juga menanyakan ide utama. Judul terbaik. Apa fokus utama dari penulis? Author's primarily concerned. Ini adalah fokus utama dari penulis. Ya, sama, menanyakan ide utama juga. Oke, pertanyaan ide utama hanya 1 atau 2 pertanyaan biasanya, tapi biasanya perlu waktu yang lebih banyak karena perlu analisa, apalagi tidak mungkin di bacaan itu hanya 1 paragraf. Jadi biasanya 3 sampai 4 paragraf, kalian harus membaca 3 sampai 4 kalimat, ya, mencari benang merah dari keempat atau ketiga kalimat dan mencari jawaban yang mewakili semua ide yang ada di kalimat itu. Nah, itu tidak mudah menentukan, ya, kalimat yang mewakili semua ide yang ada di setiap paragraf, ya, di kalimat pertama setiap paragraf. Jadi banyak juga, ya, peserta tes itu yang keliru memilih jawaban yang salah, terjebak dengan jawaban yang mungkin kurang lengkap atau terlalu umum, padahal ada yang lebih lengkap. Oke, ini nanti kalian harus banyak melakukan exercise dan tentu saja juga kosakata yang banyak itu akan sangat membantu untuk memahami bacaan. Tapi ingat, kosakata yang banyak saja tidak tidak cukup. Kalian harus bisa juga melihat konteks kalimat, ya, menganalisa konteks kalimat, ya, in case, ya, ketika kalian bertemu kosakata yang mungkin kalian tidak familiar, ya, bisa saja ada kosakata yang tidak familiar. Walaupun mungkin kosakata kalian secara umum sudah banyak, nanti ada strategi, ya, bagaimana menjawab pertanyaan kosakata. Oke, itu skill 1. Cara menjawabnya adalah sekali lagi baca bagian pertama atau kalimat pertama, baris pertama setiap paragraf dan carilah tema umumnya, ya, common theme atau benang merahnya. Ya, dan setelah itu pass your eyes quickly over the rest of the passage. Coba lihat sisa paragraf, ya, kalimat kedua, kalimat ketiga, untuk memastikan bahwa memang bagian awal itu sudah merupakan topik utama atau ide utama atau kalimat topik, ya, disebut dengan kalimat topik. Dan hilangkan, eliminate any definitely wrong answers, hilangkan jawaban yang jelas-jelas salah, and choose the best answer. Pilih jawaban yang paling tepat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah tadi apa? Jawaban yang mewakili semua ide yang ada di setiap kalimat, di setiap paragraf. Tahu benang merah dari
semua kalimat yang ada di setiap paragraf. Semua kalimat pertama. Ya, bukan semua kalimat dibaca, tapi semua kalimat pertama di setiap paragraf. Cari benang merahnya, pilih yang paling tepat yang mana. Bisa secara umum, ya, yang seperti tadi ya, 2 nitrogen processes tadi, 2 proses nitrogen, atau kalau ada yang lengkap, detail lebih lengkap, pilih yang lengkap. Biasanya kalau terlalu umum, kalau ada yang lengkap, yang paling lengkap lah itu menjadi jawabannya paling tepat. Lengkap di sini maksudnya lebih detail ya, jawabannya lebih detail. Oke, lebih spesifik. Itu tadi skill 1, yaitu answer main idea questions. Answering main idea questions. Sekarang skill 2, yaitu recognize the organization of ideas. Mengenali organisasi ide atau bagaimana sebuah ide disusun. Jadi penyusunan ide di bacaan itu nanti ditanyakan. Nanti kita akan melihat kata kunci di jawaban. Tapi strategi yang digunakan di skill 2 adalah tetap mengacu kepada strategi ide utama tadi ya. Oke, jadi caranya adalah membaca kalimat pertama atau kalimat yang memang ditanyakan. Ya, kalimat yang memang ditanyakan. Contoh seperti ini. Ini menanyakan second paragraph saja. Second paragraph. Tapi tetap karena kita nanti di jawaban itu harus membandingkan atau melihat keseluruhan bacaan, jadi paragraf kedua ini juga nanti harus dibandingkan dengan paragraf sebelumnya. Jadi ketika kita sudah mengerjakan pertanyaan ide utama, kita dengan mudah bisa menjawab pertanyaan recognizing organization of ideas. Ya. Karena strateginya sama, yaitu membaca kalimat pertama setiap paragraf. Dan coba dicari sekarang bukan benang merahnya, ya, bukan ide utamanya, tapi bagaimana ide itu disusun. Contoh, apakah A, provide examples to support the ideas in the first paragraph? Apakah paragraf kedua itu kalimat pertamanya memberikan contoh untuk mendukung ide yang ada di paragraf pertama? Ataukah precedes the ideas? Ataukah mendahului ide dari paragraf pertama? Atau outlines the effect of the idea? Apakah menjelaskan secara garis besar efek dari ide di paragraf pertama, atau refutes the idea in the first paragraph, atau refutes, menolak ide yang ada di paragraf pertama. Nah, kita harus baca ya. Jadi ini adalah soal bacaan. Walaupun ya kita sudah membaca bagian pertama setiap kalimat, ya tidak apa-apa untuk pastikan kembali ya apakah A, B, C, D. Oke, tapi nanti kita membacanya tidak akan selama kita membaca sebelum kita melihat soal ya. Tidak akan lebih dari 1 menit kita membaca. Oke, di sini disebutkan bahwa idenya sebenarnya menolak ya bahwa Doubleday itu really did not have much to do with the development of baseball. Ya, di awal kalimat di paragraf pertama itu disebutkan penemu baseball adalah orang Amerika yaitu bernama Abner Doubleday. Tapi di paragraf kedua disebutkan di kalimat pertamanya, today most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi sejarawan olahraga itu setuju bahwa Doubleday itu tidak mempunyai banyak keterkaitan dengan pengembangan atau perkembangan baseball. Jadi kita jawab pilihan yang D yang memang sudah dicetak tebal di sini ya. Refutes the idea in the first paragraph. Jadi penyusunan ide kalau yang ditanyakan adalah paragraf kedua itu menolak ya ide di paragraf pertama. Ya, begitu cara menjawabnya. Jadi kita baca, pahami kalimat pertama setiap paragraf, kita pilih jawaban yang lagi-lagi mewakili idenya. Mewakili ide itu nanti kita, kalau pertanyaannya jenisnya penyusunan ide, ya idenya disusun seperti apa. Kita lihat jawaban, ya kata kunci di jawaban. Dan kita bandingkan dengan
ide yang ada di setiap kalimat di setiap paragraf. Ya, oke. So this is skill 2. Ini skill 2. Jadi bukan menanyakan ide utama, tapi bagaimana ide itu disusun atau ditampilkan. Okay, this is the key information for organization of ideas questions. Jadi contoh-contoh pertanyaannya seperti ini. How is the information in the passage organized? Nah, kalau ini umum ya, bagaimana informasi di bacaan itu disusun. Ya, tidak seperti tadi. Atau seperti yang tadi, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Ya, bagaimana informasi di paragraf kedua ya berkaitan dengan informasi di paragraf pertama. Oke, jadi contoh pertanyaannya seperti ini untuk organization of ideas. Nah, where to find the answer? Jawaban dari tipe pertanyaan ini secara umum itu bisa ditentukan dengan melihat kalimat pertama di paragraf yang sesuai, appropriate paragraphs. Ya. Jadi kalimat pertama bisa saja di setiap paragraf. Ya, bisa saja di setiap paragraf, khususnya untuk pertanyaan yang pertama seperti ini ya. Kita harus baca kalimat pertama di setiap paragraf karena tidak spesifik. Tapi untuk pertanyaan ya keterkaitan paragraf kedua dan paragraf pertama atau paragraf ketiga saja atau paragraf keempat saja ya nanti sesuai dengan paragraf yang ditanyakan. Oke, jadi tidak harus hanya paragraf kedua dan pertama. Bisa saja ditanyakan hanya paragraf ketiga. Bisa saja ditanyakan hanya paragraf keempat. Ya, di paragraf keempat itu organisasi idenya seperti apa. But ya, it is always suggested ya, as a rule of thumb ya, as a rule of thumb, kita disarankan selalu baca setiap kalimat di setiap paragraf. Ya. Oke, itu tadi pertanyaan main idea dan organization of ideas. Yang strategi menjawabnya atau yang posisi jawabannya itu ada di bagian awal setiap paragraf dari bacaan. Ada paragraf, ada bacaan. Passages itu bacaan. Oke. Nah, kita akan ke skill 3. Skill 3 sudah masuk ke topik directly answered question. Ini skill terakhir yang kita akan bahas ya. Untuk video ini, directly answered question. Pertanyaan yang jawabannya secara langsung itu kita temukan di bacaan tertulis, ya, stated. Ya. Jenis pertama itu adalah answer stated detailed questions. Ya. Jadi jawabannya tertulis. Nanti ada yang diminta mencari unstated, diminta untuk mencari yang tidak tertulis. Itu juga sering ditanyakan. Oke, kita coba skill 3 dulu. Contohnya yang kita bahas jawabannya. Oke, setiap ada bacaan baru ingat, selalu lakukan skimming, baca cepat ya sekitar maksimal 2 menit sampai 3 menit untuk memahami bacaan dan juga kita bisa membuat mind mapping atau ideas mapping. Jadi ketika kita membaca itu kita juga bukan hanya memahami topik kalimat, kita juga sedikit melihat detail-detail di bacaan. Supaya apa? Nanti kalian untuk mencari bagian-bagian detail kata kunci dari pertanyaan itu tidak memerlukan banyak waktu. Kalian akan ingat, oh tadi kata ini saya temukan di paragraf kedua. Oh kata ini kita temukan di paragraf ketiga. Ya. Jadi itu juga membantu. Jadi selalu kalau ada bacaan baru, kalian baca saja 2 menit atau sampai 3 menit. Karena memang ini adalah soal bacaan. Jadi jangan pernah kalian menjawab itu langsung lihat pertanyaan, baru lihat bacaan. Memang itu cepat, tapi biasanya nanti kalian ujung-ujungnya juga akan menghabiskan banyak waktu. Kenapa? Kalian harus mencari kata kunci. Mencari kata kunci dengan melihat setiap baris di bacaan. Setiap baris di bacaan. Kalau misalnya kalian sudah membaca duluan di awal, itu akan biasanya lebih cepat. Ya, kalian juga lebih fokus. Baca saja dulu bacaannya. Setelah itu baru lihat soal. Oke.
Alright, nah itu sedikit. Apalagi untuk pertanyaan detail. Pertanyaan detail itu nanti kalian juga perlu membandingkan, ya, membandingkan jawaban apakah betul detail yang ada di jawaban dengan detail yang ada di pertanyaan. Oke, pertanyaannya, according to the passage, Williamsburg is located. Oke, ini tentang sebuah kota bersejarah ya. Kalau kalian nanti baca sekilas tentang kota bersejarah di Virginia namanya Williamsburg. Sekarang pertanyaannya, Williamsburg is located. Strategi menjawabnya bagaimana? Setelah kita sudah baca bacaan, ya, kita sudah lihat sekilas pertanyaan. Ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan menanyakan stated detail. Ya, jadi ciri-cirinya biasanya ini. According to the passage, based on the passage, it is stated in the passage. Biasanya begitu. Pembuka dari pertanyaannya. Nah, cara jawabnya adalah seperti di strategi umum di awal, akan ada kata kunci di pertanyaan. Ada kata kunci di pertanyaan. Ini kata kuncinya. Williamsburg is located. Kalian cari. Sekarang kita cari kata kunci ini di bacaan. Nah, untuk pertanyaan detail, biasanya jawabannya itu tersusun. Tersusun dalam artian, pertanyaan detail pertama biasanya itu ada di bagian awal paragraf. Ya, ada di bagian awal. Makanya di sini kita ketemukan kata Williamsburg sudah ada di bagian awal. Ya. Nah, kalau sudah ketemu kata kunci yang ada di pertanyaan, baca kalimat baca kalimat yang berisi kata kunci. Kalimat itu berarti satu kalimat saja, sampai titik sini. Ya, baca Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. The York and the James. Oke, pahami satu kalimat ini saja. Cara memilih jawabannya sama. Pilih jawaban yang mewakili semua ide yang ada di kalimat yang mengandung atau yang berisi kata kunci. Kita lihat jawaban A, on an island. Pendek sekali, umum ya. On an island, padahal di sini disebutkan on a peninsula between two rivers, the York and the James. Oke, cukup panjang. Ini secara umum mungkin betul. Kita lihat, tapi kalau ada yang lebih lengkap, kita pilih yang lebih lengkap. In the middle of a river. Ya, apakah betul? Di sini disebutkan two rivers, bukan a river. Sudah jelas-jelas salah. Ya, kita hilangkan. Where the York and the James meet. Disebutkan the York and the James. Di sini disebutkan the York, oke, the James, tapi tidak disebutkan meet ya. Ini jelas-jelas salah. Berarti jawaban D kita lihat on a piece of land, oke. Peninsula ya. With rivers disebutkan ada dua ya. Di sini juga banyak rivers ya. On two sides, di kedua sisinya. Oke. Walaupun tidak disebutkan York and the James, ini paling mewakili, lebih detail. Ya, kalau ada yang lebih detail, kita pilih yang lebih detail. Jawabannya adalah delta atau D. Yang A ini terlalu umum, ya, untuk mewakili semua ide. Kalau kita bandingkan dengan D, D lebih mewakili. Oke, so that's how to answer stated detail questions. Itu cara menjawab pertanyaan stated detail, detail yang tertulis di bacaan itu ditanyakan ya melalui pertanyaannya. Jadi cara menjawabnya tadi apa? Cari kata kunci. Kata kuncinya biasanya setelah kata-kata ini. According to the passage. Nah, sekarang setelah kita ketahui kata kunci atau informasi lah yang ditanyakan. Kata kuncinya itu adalah informasi yang ditanyakan. Baca cepat di bacaan. Dan kalian tadi sudah dijelaskan bahwa jawabannya itu tersusun. Kata kunci itu tersusun. Jadi nomor 1 pasti ada di bagian awal. Ya, maksudnya nomor 1 pertanyaan detail ya. Jadi kalau sudah masuk ke pertanyaan detail, itu jawabannya tersusun, guys. Nanti nomor 2 kita lihat. Ya, kata kuncinya itu pasti setelah kalimat ini. Ya, di bagian berikutnya. Kita coba lihat. Nah, ini. Jamestown ya, kata kuncinya sudah jelas di sini. The passage indicates that Jamestown. Oke, kita lihat sekilas jawabannya apakah settled in 1933
settled 26 years after Williamsburg, the first permanent English colony in America, or was originally named Middle Plantation. Oke, ini kita lihat bacaannya lagi sekilas. Kalau kalian sudah baca selama 2 menit ya, paragraf itu kalian kan sudah pernah melihat kata Jamestown. Nah, kalian tinggal cari cepat aja lagi. Oke, ini ketemu Jamestown ada di kalimat kedua ya. Jadi memang di kalimat berikutnya. Oke, nah kita baca dari kalimat awal. Kalau dia posisinya di akhir kalimat, kita baca dari awal. It was settled by English colonists in 1633. Tadi disebutkan 1933. Itu sudah jelas-jelas salah berarti. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Ya, 26 tahun setelah koloni Inggris permanen yang pertama di Amerika itu didirikan di Jamestown. Ya. Jadi ya ini adalah Williamsburg ya. Jadi Jamestown itu adalah tempat di mana kolonis Amerika itu didirikan ya, 26 tahun. Oke, kita lihat dari bacaan yang sudah kita baca di kalimat kedua tadi, bukan 1933 ya, tapi 1633. 26 years after Williamsburg, bukan 26 tahun setelah Williamsburg, tapi 26 tahun setelah permanen English colony didirikan di Jamestown. Jadi Jamestown itu adalah tadi apa? First permanent English colony in America. Ya. Middle Plantation ini tidak dibahas sama sekali, sudah jelas-jelas salah. Jadi ada 2 yang jelas-jelas salah, ini yang menjebak. Jawaban B ini bisa menjebak, ada 26 years ya. Tapi sebenarnya yang ditanyakan Jamestown, bukan Williamsburg. Jamestown itu adalah first permanent English colony in America. Jawabannya berarti C. Oke, ini yang paling mewakili. Lagi-lagi C adalah jawaban yang mewakili semua ide atau bermakna sama. Oke, itu skill 3. Jadi menanyakan detail yang tertulis di bacaan. Betul atau tidak, sama atau tidak. Pertanyaan ketiga, jadi ingat pertanyaan detail itu pertanyaan yang paling banyak ya. Pertanyaan informasi detail itu pertanyaan paling banyak. Setelah itu pertanyaan kosakata yang paling banyak, setelah itu baru pertanyaan ide utama. Jadi yang paling banyak itu nanti pertanyaan detail. The passage states that the name Middle Plantation, jadi bacaan itu menyebutkan bahwa nama Middle Plantation. Nah, kita cari kata kuncinya. Ingat, lihat pertanyaan, cari kata kunci. Kalau pertanyaannya adalah jenis pertanyaan stated detail atau directly answered question. Nah, ini dibuka dengan the passage states. Kalau tadi the passage indicates that. Passage states that. Berarti kata kuncinya adalah the name Middle Plantation. Kita cari di bacaan nanti. Nah, kalian langsung cari aja setelah bagian yang membahas Jamestown. Karena tidak akan diulang di kalimat ini. Pasti ada di kalimat berikutnya. Ya. Karena memang jawaban itu tersusun. Kita lihat sekilas jawabannya, apakah recent name dan Williamsburg, apakah derived from the location of the colony on the peninsula, refers to the middle part of England that was home to the colonists, or was given to the new colony because it was located in the middle of Central Plantation. Okay. Kita coba pahami kalimatnya, tetap harus membaca ya. Kita coba pahami tentang Middle Plantation. Nah, setelah Jamestown, ketemu kata Middle Plantation. Baca satu kalimat ini saja. In the beginning of the colony, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location. Nah, tadi sekilas kita sudah ada lihat kata location ya. In the middle, ya baca sampai akhir ya. In the middle of the peninsula. Jangan sampai baca di tengahnya saja langsung pilih jawaban. Hati-hati, baca sampai akhir. In the middle of the peninsula. Jadi lokasinya di tengah-tengah peninsula. Oke. Kita lihat yang mana jawaban yang paling mewakili. A is more recent name. Tidak dibahas apakah namanya baru atau tidak. Right? Tidak dibahas. Ini jelas-jelas salah.
Derived from the location. Nah, dapat location tadi on the peninsula. Yes, ini tadi disebutkan. Kita pastikan, lihat bagian berikutnya. Jawaban berikut. Refers to the middle part of England. Nah, tidak dibahas ini. Colonies. Located in the middle of several plantations. No, ini juga tidak. Yang paling tepat adalah lokasinya di tengah-tengah peninsula. Ini jawaban yang tepat B. Oke. Derived from. Derived itu adalah diambil dari, ya, dikembangkan dari, nama itu dikembangkan dari atau berasal dari lokasi koloni yang ada di atas peninsula. Oke. Kita lihat informasi kunci untuk skill 3. Ini contoh-contoh pertanyaan. These are the example of how to identify the questions. Ya. According to the passage, ya, it is stated in the passage indicates that the author mentions that and which of the following is true. Mana di bawah ini yang benar? Ini juga contoh pertanyaan statement. Ya, setelah kata-kata ini, ya, itu akan ada kata kunci di sini. Ya. Jadi diikuti dengan kata kunci. Kata kunci yang kalian cari di bacaan. Cari di bacaan. Cara cepat, nanti ketemu, dan biasanya apa tadi? Tersusun, in order. Jadi nomor pertama untuk pertanyaan detail itu pasti ada di bagian atas. Terus bagian berikutnya, bagian berikutnya, bagian berikutnya, bagian berikutnya. Tersusun, ya. Oke. Nah, karena itu penting di awal-awal kalian baca dulu bacaan itu sekitar 2 menit, supaya kalian juga bisa melihat kata kunci tentang detail-detail informasi yang ada di bacaan. Ketika kalian nanti sudah mengerjakan pertanyaan detail, itu kalian tidak perlu mencari terlalu lama. Kalau kalian tidak baca bacaannya, ya, itu nanti mencarinya terlalu lama. Ya, mencarinya terlalu lama. Paling tidak, kalau kalian baca bacaan duluan, kalian tahu topik kalimat setiap bacaan. Topik kalimat itu juga bisa membantu mencari detail informasi. Oh, kata kuncinya tentang nama lokasi Jamestown. Oh, Jamestown tadi ada di topik awal. Gitu. Oke, jadi memang di awal kalian harus spend time, ya, tidak lama, tetap juga tidak terlalu lama, 2 menit baca cepat, ya. Setelah itu baru baca pertanyaan, setelah itu baru cari jawaban. Untuk skill ketiga tadi apa? Pilih kata kunci di pertanyaan, baca cepat, cari bagian yang tepat di bacaan yang berisi kata kunci atau ide dari pertanyaan. Baca kalimat yang berisi kata kunci tadi secara hati-hati, terus cari jawaban yang memang mewakili ide yang ada di bacaan. Hilangkan jawaban yang jelas-jelas salah. Pilih jawaban yang paling benar. Oke, ingat jangan terlalu banyak menghabiskan waktu. Satu soal kalau bisa 1 menit maksimal. Ya. Oke, so that was skill 3. Kita sudah berarti membahas skill 1, 2, dan 3 di video ini. Kita akan lakukan latihannya. Nanti setiap skill kita akan ulas kembali. Kita kerjakan latihannya, ya. Dan kalian juga bisa sambil mempelajari kosakata yang nanti ada di bacaan dan di latihan, ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan juga kalian bisa tanyakan. Oke, alright. Sekian untuk video kali ini. Reading comprehension skill 1 dan 3. I'll see you later in the class. Have a nice day. Bye-bye.